Beberapa waktu lalu Forbes sudah merilis daftar terbaru orang terkaya di dunia untuk tahun ini, tahun 2020. Dan hasilnya memang pasti ada ya wajah-wajah lama yang masih menduduki tahta konglomerat dunia, dan ternyata ada juga beberapa OKB alias orang kaya baru yang berhasil masuk ke daftar ini. Tapi pertanyaannya, seperti apa ya kira-kira daya tahan miliarder dunia ini dalam menghadapi corona? Tapi bukan untuk daya tahan kesehatannya, bagaimana dengan daya tahan kekayaannya? Apakah dampak dari pandemi ini membuat kekayaan mereka juga tergerus, atau justru ada yang diam-diam mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari wabah pandemi ini ya? Dan bagaimana posisi miliarder Indonesia di mata dunia, kita akan membahasnya bersama pada pagi hari ini. Kita akan lihat berdasarkan rilis terbarunya, Forbes menemukan fakta bahwa miliarder dunia ternyata juga tidak kebal loh terhadap dampak pandemi corona. Jadi bukan hanya masyarakat kecil saja, bahkan sampai ke miliarder itu kelasnya juga tidak kebal. Karena pandemi ini sudah memicu pasar saham ambles cukup dalam, sehingga membuat kekayaan crazy rich global ini yang kekayaannya juga ada di beberapa saham perusahaan itu ikut melorot. Nah, kali ini Forbes menghitung total ada 2095 miliarder di dunia, dan dari kumpulan miliarder tersebut ternyata ada 51% datanya yang mengalami kekayaannya tergerus dari tahun lalu. Dan menurut hitungan Forbes, total harta para miliarder dunia ini mencapai 8 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 128.000 triliun rupiah. Jadi nolnya ada banyak tuh ya, kalau triliun 12, ini ada lagi 128.000. Nah, jumlah ini juga turun sebanyak 700 miliar dolar Amerika atau sekitar 11.200 triliun rupiah dibandingkan dengan 2019. Jeff Bezos pasti sudah kenal ya ini dengan sosok satu ini, salah satu konglomerat dunia ini hartanya juga ikut tergerus di tengah pandemi corona. Pendiri sekaligus CEO dari raksasa e-commerce ini memang sudah menjadi orang kaya nomor 1 di dunia sejak tahun 2017 atau 3 tahun berturut-turut. Tapi ternyata kekayaannya sudah turun nih. Kalau kita lihat dari posisi Maret 2019 yang ada di angka 131 miliar dolar Amerika, sudah turun menjadi 114 miliar di Oktober 2019 sampai yang terbaru di April 2020 hanya menjadi 113 miliar dolar. Bukan hanya sih sebenarnya ya, ini masih banyak juga. Tapi faktanya ini ikut turun. Nah, kemudian selain Jeff Bezos, setelah Jeff Bezos berpisah dengan mantan istrinya Mackenzie, itu mentransfer saham Amazon ke istrinya, tapi ternyata Jeff Bezos tetap berhasil menjadi orang kaya nomor 1 ya. Kemudian kita lihat selanjutnya ada orang kaya lain yang juga ikut mengalami nasib yang sama, yaitu harta kekayaannya tergerus. Ini adalah orang terkaya nomor 2 setelah orang kaya nomor 1 tadi ya. Nomor 2 yaitu Bill Gates yang merupakan co-founder Microsoft sekaligus seorang filantropi. Kalau dibandingkan dengan posisi Maret 2019 yang angkanya ada 96,5 miliar, memang kekayaan Bill Gates ini tidak mengalami penurunan atau justru mengalami kenaikan ya, menjadi 98 miliar dolar di posisi April 2020 atau sekitar 1.500 triliun rupiah. Tapi kalau dibandingkan dengan posisi kekayaannya pada Oktober 2019 ternyata juga mengalami penurunan yang awalnya 106 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, di tengah masa pandemi ini Bill Gates bersama dengan sang istri Melinda Gates ini juga melalui lembaga sosialnya Bill and Melinda Gates Foundation itu dikatakan bakal menyumbangkan hingga 100 juta dolar Amerika Serikat untuk meningkatkan deteksi dan pengobatan virus corona. Nah, selain dua orang terkaya di dunia ini, Warren Buffett ini juga menjadi salah satu konglomerat yang kekayaannya ikut terkikis di tengah pandemi ya. Pengusaha sekaligus investor yang tersukses sepanjang masa ini bahkan turun peringkat dari awalnya ada di urutan ketiga menjadi urutan keempat orang terkaya di dunia ya. Dan kekayaan Warren Buffett ini urutan keempat, kekayaannya itu tercatat sebesar 67,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.080 triliun rupiah. Angka tersebut sudah merosot dari posisi Oktober 2019 sebesar 80,8 miliar dolar
pun merosot dari posisi Maret 2019 sebesar 82,5 miliar dolar. Tapi meskipun sebagian miliarder ini ada beberapa juga yang lainnya itu hartanya tergerus, sebagian miliarder tersebut ternyata ada juga Forbes mencatat bahwa beberapa orang justru masuk ke dalam orang kaya baru ya. Terdapat 178 orang dari 20 negara ini berhasil menjadi OKB alias orang kaya baru di tengah pandemi corona. Jadi justru mereka mendapatkan keuntungan dan kekayaan bangunan dari seluruh OKB tersebut setelah digabung itu mencapai 369 miliar dolar atau sekitar 5.900 triliun rupiah. Jadi angkanya juga besar. Nah, berdasarkan negara asalnya kalau dilihat China ternyata masih mendominasi jumlah OKB atau orang kaya baru di dunia yaitu sebanyak 80 miliarder baru dengan kekayaan totalnya mencapai 123 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian baru diikuti oleh Amerika Serikat itu sendiri yang berada di urutan kedua dengan 44 miliarder baru dan jumlah kekayaannya kalau dilihat ternyata dari nilainya justru lebih banyak 27 miliar dibandingkan China atau sebesar 150 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian India ini menempati urutan ketiga dengan melahirkan 12 orang kaya baru atau miliarder baru dengan total kekayaannya mencapai 18,7 miliar dolar Amerika. Nah, dari ratusan miliarder baru ini beberapa di antaranya itu berasal dari sektor teknologi ternyata yang merupakan bos-bos dari sejumlah aplikasi yang layanannya berhasil dipakai oleh banyak orang terutama di tengah merebaknya pandemi corona ya. Misalnya saja ini ada contoh Eric Yuan yang merupakan CEO dari aplikasi komunikasi video yang saat ini setengah booming dengan pasti Anda juga pernah mencobanya begitu yaitu Zoom ya. Dan ini Yuan telah menawarkan aplikasi layanan video Zoom secara gratis ke sekolah-sekolah yang terdampak virus corona baik di Jepang, Italia, Amerika termasuk di China pada pertengahan Maret lalu. Akhirnya sejak saat itu Zoom mulai dikenal dan diandalkan oleh banyak orang di belahan negara yang menerapkan work from home atau bekerja ataupun belajar dari rumah seperti di Indonesia juga ya. Alhasil nilai perusahaan Zoom ini naik 2 kali lipat dan membuat Eric Yuan akhirnya yang memiliki kepemilikan saham 46% di perusahaan Zoom ini memiliki kekayaan sampai 5,5 miliar dolar Amerika ya. Dan dengan jumlah kekayaan tersebut Eric Yuan ini menduduki peringkat ke-293 orang kaya yang ada di dunia. Nah, miliarder baru lainnya yang menawarkan layanan serupa dengan Zoom adalah Larry Xiangtong Chen. Popularitasnya meroket setelah layanan program bimbingan belajar online yang disebut dengan GSX T2 itu naik daun di tengah pandemi corona. Akhirnya Chen ini berhasil meraup keuntungan kekayaannya sampai 4,5 miliar dolar dan menduduki peringkat ke-383 orang terkaya di dunia. Kemudian ada lagi miliarder baru lainnya bernama Biju Ravindran yang mengeluarkan program pendidikan online yang bernama Bijus ya. Sejak virus corona menyebar, Bijus ini sudah menggratiskan seluruh layanannya bagi siswa-siswi yang terjebak di rumah sehingga membuat jumlah penggunanya juga naik signifikan dan nilai perusahaannya tentu saja juga naik signifikan. Inilah yang membuat Biju kemudian mengantongi kekayaan hingga 1,8 miliar dolar. Nah, selain aplikasi komunikasi video ataupun juga pendidikan online, aplikasi layanan game online ini juga ikut diburu masyarakat yang terpaksa berdiam diri di rumah di tengah pandemi. Dan ini tentu saja juga membuat beberapa pengusaha game online kebanjiran untung ya. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana dengan miliarder di Indonesia? Kita lihat ini adalah 10 miliarder Indonesia yang masuk daftar Crazy Rich dunia dan 2 diantaranya bahkan bisa masuk ke daftar 100 besar orang terkaya di dunia. Siapakah 2 orang tersebut? Anda pasti sudah tahu jawabannya juga. Ini masih Hartono bersaudara yang menjadi juara bertahan sebagai orang terkaya se-Indonesia. Ya, dalam daftar orang terkaya di dunia,
Robert Budi Hartono itu menduduki posisi ke-80 itu untuk kelasnya internasional sedunia gitu ya, dan total kekayaannya mencapai 13,6 miliar dolar atau sekitar 218 triliun rupiah. Ini sudah turun juga nilainya 1,66% kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara saudaranya Michael Bambang Hartono itu berada di posisi ke-86 orang terkaya sedunia dan memiliki kekayaan 13 miliar dolar atau sekitar 208 triliun rupiah. Kekayaan duo Hartono ini berasal dari perusahaan rokok, kemudian beberapa anak usaha juga yang tergabung dalam grup Jarum, serta investasinya di Bank Sentral Asia. Nah, selain Hartono bersaudara, ternyata ada juga nih beberapa konglomerat Indonesia yang juga mengalami penurunan kekayaan di tengah pandemi ini ya. Beberapa yang mengalami tekanan cukup dalam, misalnya ada keluarga Mohtar Riyadi, ini yang ada di urutan ke-8 se-Indonesia yang menjalani bisnis Lipo Group. Kekayaannya itu menurun sampai 2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan Prayogo Pangestu yang merupakan orang terkaya kelima di Indonesia yang menjalankan usaha petrokimia, kekayaannya itu sudah tergerus 5,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Jadi bisa kita katakan corona ini nggak mengenal siapa-siapa gitu ya. Bisa orang kaya bisa kena juga, kemudian orang miskin pun juga bisa kena, bahkan ekonominya juga bisa terkena. Jadi kita harus waspada betul-betul dengan dampak dari coronavirus ini.